Hambatan tidak harus menghentikanmu untuk terus mencari ilmu, melainkan seberapa semangat dan tekadmu untuk terus berjuang dalam menggapai mimpi itu. Tidak lagi mengenal pepatah ekonomi menentukan tingkat pendidikan seseorang, melainkan tingkat pendidikan seseorang dapat digapai dengan segala usaha dan niat dalam diri. Universitas Muhammadiyah Gresik siap memberikan jalan untuk mencapai cita-citamu dengan berbagai macam beasiswa yang bisa kalian tempuh. Berikut ini saya, Meristiana, akan menemani sharing pengalaman dengan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, kali ini bersama saya Meristiana. Saya mendampingi teman-teman akan sharing pengalaman sebagai penerima beasiswa bidik misi angkatan 2018. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman boleh memperkenalkan terlebih dahulu nama, kemudian dari prodi mana, dari prodi apa, dan alamat rumahnya di mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Ayu Puspita Ningrum. Saya dari prodi manajemen. Alamat rumahnya di Desa Gumeno, Manyar. Manyar ya Mbak ya? Iya. Nama saya Muhammad Noval Iskulo. Asalnya panggilannya Noval. Rumah tinggal di BPS. Baik, nama saya Adinda Novia, biasa dipanggil Dinda. Saya dari prodi BGSD angkatan 2018 dan saya tinggal di Kedamaian. Terima kasih. Nama saya Zainal Abidin. Saya dari prodi Teknik Industri angkatan 2017. Alamat rumah saya Jalan Barabai 1 nomor 8, Perumahan Pewangan Indah. Mungkin teman-teman di sini bisa menceritakan bagaimana awal mula teman-teman itu mengetahui informasi beasiswa bidik misi Universitas Muhammadiyah Gresik, mulai dari daftar, kemudian seleksi, dan ternyata kalian lolos sebagai penerima beasiswa bidik misi ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan sedikit cerita saya dulu waktu kuliah di Unmu. Jadi awal mulanya itu saya kan ada saudara gitu yang kuliah di sini. Kemudian saya kan udah ditolak 3 kali universitas. Jadi saya tuh bingung gitu mau kemana gitu. Terus saya itu ingat kalau ternyata saudara saya tuh kuliah di sini juga gitu. Kemudian saya sering tanya-tanya informasi gitu tentang Universitas Muhammadiyah Gresik. Terus sering komunikasi juga, tanya-tanya. Kemudian alhamdulillahnya itu dikasih tahu tentang info ini. Jadi habis itu daftar, terus seleksi kayak gitu-gitu sampai sekarang alhamdulillah. Pas waktu seleksi itu banyak banget gitu, apa aja yang perlu di-upload gitu, iya, barang berkas-berkasnya. Jadi memang agak ribet tapi ya alhamdulillah. Iya, bersyukur ya Mbak ya. Ya, karena yang memang daftar bidik misi itu sangat banyak Mbak, yang keterima cuma beberapa. Oke. Mungkin saya orang yang paling beruntung gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ya, monggo Mas Naufal. Bisa diceritakan bagaimana awal mula Mas Naufal mengetahui beasiswa bidik misi ini? Awal mulanya di waktu SMA disaranin sama guru BK sih, ya disuruh nyoba beasiswa itu. Terus aslinya nggak nyangka kalau bisa dapat beasiswanya ini, soalnya seleksinya banyak. Iya. Terus yang terima 1 orang setiap prodi dulu, kayak nggak nyangka gitu Mbak. Ya awalnya pokoknya dari guru BK Mbak, guru BK SMA. Kalau saya sama sih kayak Mbak Adinda, kayak pertama kan ditolak di PTN gitu, terus bingung mau kemana. Akhirnya
itu ke searching ke UMG, ternyata ada beasiswa bidik misi. Tapi mungkin saya itu waktu itu telat daftarnya, masuk gelombang 2, jadi nggak dapat kesempatan daftar. Tapi alhamdulillahnya di semester 4 itu saya dikabari teman saya kalau ada teman seangkatan yang satu jurusan itu ada yang keluar, dia dapat bidik misi tapi keluar, nggak kuliah lagi. Jadi saya direkomendasiin ke masuk buat gantiin gitu. Itu direkomendasikan teman. Jadi Kaprodi itu minta ke teman HMJ gitu Mbak. Ke teman HMJ lah. Teman saya ini kan HMJ nawarin ke saya. Terus ya udah ditawarin gimana kalau dapat beasiswa ini. Terus alhamdulillahnya terus aku ke Kaprodinya, terus ke bagian kemahasiswaannya. Lengkapin berkas-berkas juga ya Mbak ya? Iya sama. Dan itu waktunya itu mungkin sekitar 3 bulanan, lumayan lama sih. Jadi kirain itu nggak lolos, ternyata alhamdulillahnya lolos. Jadi selama dari semester 3 ya Mbak? Semester 4? Iya, semester 4. Semester 4 sampai sekarang nggak bayar UKT ya Mbak ya? Iya. Ya, tadi pertanyaannya apa Mbak? Bisa diceritakan bagaimana awal mula Mas Zainal itu mengetahui informasi beasiswa bidik misi ini dan sampai daftar seleksi. Ternyata Mas Zainal ini lolos sebagai penerima beasiswa bidik misi. Ya, jadi saya baru mendapat bidik misi ini waktu semester 3 awal. Jadi semester 1 sama 2 itu saya bayar sendiri Mbak. Saya sambil kerja. Jadi semester 1, 2 itu saya sambil kerja terus buat bayar kuliah. Nah, di tengah perjalanan itu kan saya berhenti kerja. Habis itu saya mau memutuskan untuk cuti karena keterbatasan biaya tadi. Nah, sama Kaprodi saya disarankan itu buat cari beasiswa. Kemudian dihubungi Bu Diana sama Kaprodi saya. Setelah itu ya Mas ya? Kenapa? Bagian kemahasiswaan. Ya, saya disuruh datang ke service center ke bagian kemahasiswaan menemui Bu Diana. Jadi saya langsung ke situ. Terus sama Bu Diana dimintai berkas-berkas kayak fotokopi raport SMA dan lain-lain. Nah, itu sudah saya laporkan dan alhamdulillah saya lolos. Jadi mulai semester 3 awal sampai sekarang itu saya masih bisa menggunakan beasiswa itu tadi, bidik misi. Jadi berawal dari keputusan saya mau ambil cuti karena nggak ada biaya, jadi ketemu sama bidik misi. Gitu. Jadi nggak ada jalur gitu ya Mas, ada jalan. Nah kebetulan kuotanya waktu itu tinggal 1 Mbak, untuk angkatan 2017. Nah pas jadi Kaprodi saya nelpon Bu Diana ngabari kalau ada sisa kuota 1, langsung saya ambil. Alhamdulillah lolos itu. Apakah ada persyaratan tersendiri? Kalau untuk persyaratannya itu hampir sama sih Mbak, kayak sama yang lain sama. Berkas-berkasnya sama. Cuma saya waktu itu nggak pakai tes, jadi saya nggak pakai tes. Saya tiba-tiba diinfokan bahwa lolos. Alhamdulillah. Saya juga nggak tahu kok bisa lolos padahal nggak pakai tes gitu. Ya, terima kasih. Kemudian bagaimana respon orang tua teman-teman ketika tahu kalian tuh lolos sebagai penerima beasiswa bidik misi di kampus UMG? Itu bersyukur banget sih. Pertama itu kayak nggak nyangka, soalnya tuh selang waktunya lumayan lama. Nunggu itu lolos nggak ya. Cuma di pikiran kalau lolos ya alhamdulillah, kalau emang nggak lolos ya emang bukan rezekinya. Tapi alhamdulillahnya itu lolos, jadi bersyukur gitu. Untuk pas respon pertama ibu itu kan pengumuman itu habis maghrib, diumumin di Instagram. Terus habis itu saya buka di Instastory-nya, habis itu kok ada nama saya gitu, nggak nyangka gitu saya. Habis itu pas habis maghriban saya tuh bilang ke ibu kalau saya tuh lolos ternyata gitu. Terus ibu itu kayak nggak nyangka. Jadi awal mulanya itu
orang tua saya tuh kayak nggak percaya gitu kalau saya akhirnya lolos gitu. Jadi kayak meragukan gitu, coba dicek lagi kayak gitu memastikan. Terus habis itu saya juga meyakinkan ibu gitu kalau alhamdulillah saya tuh lolos dan saya sertakan bukti di situ ada nama saya, dan habis itu bersyukur kan, terus nangis gitu. Nggak nyangka soalnya kan emang seleksinya ya seketat itu, terus kemudian banyak yang daftar juga, otomatis banyak pesaing, jadi banyak-banyak berdoa waktu itu sebelum pengumuman, jadi ya alhamdulillah masih diberikan rezeki gitu. Apakah ada pikiran gitu Mbak, kalau misal saya nggak lolos, saya pengen nyari di tempat lain, di kuliah lain, di kampus lain gitu Mbak? Sebetulnya waktu ini ketika sudah daftar beasiswa itu, saya juga daftar reguler juga Mbak. Jadi yang reguler itu saya daftar akuntansi, alhamdulillah lolos dan sudah bayar juga. Terus kemudian itu untuk pengumumannya itu kan saya daftar tanggal 1 Juli. Kemudian pengumuman beasiswanya itu kan tanggal 11 Juli gitu. Jadi ketika saya sudah daftar, karena takut nggak lolos kan, jadi saya daftar aja buat jaga-jaga. Soalnya waktu itu kan sudah gelombang 2. Kalau misalnya di gelombang 3, otomatis biayanya itu tambah naik gitu kan Mbak. Jadi buat jaga-jaga. Soalnya kan memang deket sih Mbak. Jadi dulu itu saya pernah daftar di Semarang juga. Terus yang kedua itu di Surabaya. Ternyata itu bukan rezekinya. Dan ternyata itu orang tua saya itu berdoa kalau nggak ngizinin sebetulnya kalau saya kuliah di luar gitu. Jadi ngizinnya itu benar-benar di Gresik sendiri gitu. Saya juga baru tahu. Jadi waktu diceritain itu, oh ternyata gitu. Jadi doa orang tua itu emang kuat sih. Kalau misalkan kita sama-sama berdoa, orang tua kita juga berdoa, alhamdulillah juga ada jalannya, pasti ada rezeki. Jalan, iya betul. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan apa harapan ke depan dari teman-teman semua ini sebagai penerima beasiswa bidik misi di UNU Gresik. Ya, harapan saya ke depan setelah lulus itu saya mau lanjut S2. Kalau ada beasiswa lain, kebetulan saya dengar ada bidik misi untuk S2. Tapi saya juga belum tahu pasti kalau di wilayah Jawa Timur itu sudah ada apa belum. Harapan saya itu pengennya lanjut S2 di ITS Mbak. Cuma misalnya memang kalau belum ada rezeki, saya ingin fokus kerja dulu sambil ngelanjutin S2. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya itu ingin bermanfaat gitu buat semua umat. Saya kan ambil PGSD, jadi saya itu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seperti itu. Untuk S2 masih belum, soalnya saya ingin mendidik gitu, masih pengen jadi guru. Bisa disampaikan sama teman-teman apa pesan yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman semua di luar sana yang khususnya pengen kuliah tetapi ada keterbatasan finansial. Ya, jadi sebenarnya kalau saat ini Mbak ya, untuk alasan nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya itu sebenarnya udah nggak masuk akal. Sebenarnya itu banyak kesempatan, cuma mungkin karena kurangnya informasi atau kurangnya dia itu ingin mencari tahu informasi tadi, jadi dia nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada kesempatan banyak. Soalnya banyak lulusan SMA itu dia itu yang pinter dari keluarga yang kurang mampu itu kurang informasi tentang beasiswa. Jadi pesan saya untuk orang-orang yang memang ingin melanjutkan pendidikan di universitas, misalnya tidak ada biaya, itu sebenarnya harus mencari informasi terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau zaman sekarang itu sebenarnya kalau nggak kuliah karena nggak ada biaya itu sebenarnya udah nggak ada sih. Kalau untuk alasan seperti itu, Iya. Peluang itu pasti ada, cuma tinggal kita mau ambil apa enggak, seperti itu. Saya setuju sih sama Mas Naufal. Kita harus cari-cari info, terus jangan minder. Kenapa Mbak?
Mas Zainal tadi yang berbicara. Suaranya mirip. Oh iya. Oh iya. Oh iya, maksudnya Mas Zainal harus sering-sering cari informasi karena banyak banget kan aslinya beasiswa di luar sana itu. Terus jangan minder, meskipun kita kayak dari desa, tapi kalau kita pengen benar-benar niat kuliah pasti ada jalannya. Karena banyak banget kan beasiswa di luar. Gitu. Khususnya di Unmu Gresik ya Mbak ya? Iya. Ya, untuk pesan-pesannya buat yang ingin kuliah tapi ada kekurangan ekonomi seperti itu, tidak apa-apa. Kalau kita pengen kuliah atau niat banget pengen kuliah gitu, usaha aja terus, jangan patah semangat. Habis itu minta doa juga, restu sama orang tua. Selain itu juga diimbangi dengan usaha sih, jadi sering-sering kayak searching gitu tentang beasiswa-beasiswa atau tentang kuliah yang menyediakan banyak beasiswa seperti di Unmu seperti itu. Jadi nanti insya Allah pasti ada jalannya gitu kalau kita emang benar-benar ingin kuliah. Satu kata buat Unmu, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan ke saya. Semoga beasiswa yang saya dapat selama ini dari awal insya Allah sampai saya lulus semoga bermanfaat, dan semoga yang memberikan beasiswa ini dibalaskan dengan Allah yang setimpal. Terima kasih. Mungkin yang terakhir harapan teman-teman semuanya untuk Unmu Gresik ke depannya ini seperti apa atau bagaimana, khususnya beasiswa bidik misi ini? Harapannya semoga ada yang lebih banyak daftar lagi, ada yang lebih tertarik untuk berkuliah di Unmu, karena pengetahuan saya itu banyak banget prodi-prodi baru dan banyak juga beasiswa-beasiswa baru di sini. Ya semoga Unmu bisa lebih maju dari sekarang kan udah maju, jadi semoga harapannya lebih baik. Amin. Ya, semoga Unmu Gresik bisa menjadi kampus yang semakin baik, semakin terdepan, menjadi kampus dengan peringkat nasional, khususnya menjadi kampus terbaik di wilayah Jawa Timur dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kota Gresik, khususnya bagi pemuda-pemudi di Kota Gresik, dan bisa memberikan manfaat lebih untuk wilayah di sekitar kampus Unmu, seperti itu Mbak. Ya, semoga kampus Unmu Muhammadiyah Gresik semakin lebih baik dan memberikan manfaat terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah cuma karena terhalang oleh ekonomi, karena kan banyak beasiswa-beasiswa di sana. Oke. Satu lagi Mbak. Apa? Satu lagi. Ya boleh disampaikan. Ya, semoga Unmu Gresik bisa menjadi kampus yang menjadi pilihan utama, khususnya di wilayah Jawa Timur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Oh iya, sebagai pengetahuan aja ya, di sini di Unmu Gresik ini alhamdulillah sih yang daftar bidik misi sangat banyak, hampir puluhan, ratusan. Tapi yang diterima hanya beberapa saja. Dan tahun ini kan ada bidik misi dan juga KIP kuliah kan teman-teman. Bidik misinya sendiri itu dari kampus, KIP kuliah dari pemerintah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan saat ini untuk teman-teman. Tetap semangat,